lagi University. Nah, balik lagi nih kayak sama kita dalam sesi bedah buku kali ini. Kali ini bedah bukunya spesial karena kita akan membahas buku yang berkaitan dengan divisi kita masing-masing. Nah, karena kita ada di rumpun yang sama, saya dari pembelian dan teman-teman dari logistik, jadi sebenarnya kita ada dalam satu naungan yang sama gitu, atau dalam satu divisi yang sama. Oh iya, belum perkenalan sampai lupa. Saya Rati. Saya Asep Surya. Saya Bakis. Oke, nah kali ini kita akan membahas salah satu bab yang sangat menarik, yaitu proses-proses SCM. Sebelumnya saya sih sudah membahas mengenai konsep dasar dari SCM sendiri. Kalau boleh saya ini lagi ya, remind untuk konsep dasar SCM ini kan bagaimana sebuah perusahaan ini ada alurnya tersendiri dari hulu ke hilir atau upstream ke downstream. Nah, dari itu dari pemasok sampai pengguna akhirnya nantinya, dan tentunya yang menghasilkan nilai tambah daripada produk itu sendiri. Nah, kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi, yaitu proses-proses SCM. Jadi seperti apa sih prosesnya? Kita harus melakukan apa saja ketika melakukan menjalani SCM tersebut. Boleh dong Kang Asep spill ke teman-teman semanggi. Oke, di sini kita membahas tentang proses-proses SCM. Nah, proses-proses SCM ini ada terbagi menjadi 3 struktur ya. Pertama itu adalah struktur jaringan rantai pasok, proses bisnis rantai pasok, dan komponen-komponen manajemen rantai pasok. Yang dimana di sini di buku ini udah dijelasin ya, atau digambarkan itu masing-masing komponennya ada pertanyaan. Siapa anggota kunci dalam supply chain yang prosesnya harus dihubungkan? Itu dibahas dari struktur jaringan rantai pasok. Terus proses apa yang harus dihubungkan dengan setiap elemen kunci supply chain? Itu ada di proses bisnis rantai pasok, berarti ada di proses bisnisnya. Terus pada tingkatan apa integrasi dan manajemen harus diterapkan untuk setiap hubungan proses. Itu ada di komponen-komponen manajemen rantai pasok. Dan di sini di proses bisnis rantai pasok itu dia ada 8 poin. Itu ada pengelolaan hubungan pelanggan, manajemen layanan pelanggan, terus ada pengelolaan rantai, pemenuhan pasaran, manajemen aliran manufaktur, manajemen hubungan pemasok, pengembangan dan komersialisasi produk, dan terakhir manajemen pengembalian. Nah, poin nomor 1 ini adalah pengelolaan hubungan pelanggan, di mana prosesnya menyediakan struktur untuk mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Contohnya Mas, yang sering kita lakuin apa sih KNT Group lakukan untuk customer kita gitu? Mungkin kalau misalkan dari pemahaman saya, poin 1 ini seperti menghubungkan kembali customer lama yang sudah tidak pernah beli. Pengelolaan pelanggan ya. Kalau menurut dari Mas Bakis gimana? Menurut saya mengelola pelanggan yang biasa beli, terus kita cari lagi pelanggan yang baru atau pelanggan yang lama untuk tetap beli pada kita. Iya, di sini kan dalam pengelolaan hubungan pelanggan ini proses yang menyediakan struktur untuk mengembangkan maupun memelihara. Jadi ketika kita dalam satu perusahaan pasti kan maunya punya pelanggan yang nantinya tetap sama kita maupun datang lagi tuh customer yang baru. Nah, salah satunya adalah kita mulai dari awal banget tuh, dari dulu banget yang namanya pemasok pada dalam sistem supply chain management ini. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih pemasok dalam bahan material mentah, kalaupun kita memang harus produksi barang tersebut, ataupun untuk supplier yang memang barangnya sudah jadi, seperti kita kan jualnya barang jadi. Nah, itu salah satu hal yang harus kita lakukan atau terapkan. Menurut saya sih itu kalau poin 1 itu. Dan kalau berhubungan sama bagaimana kita
apa ya namanya ya, bonding sama customer kan lebih ke ranah tim sales gitu ya. Nah itu mungkin kalau dari kita logistik ataupun pembelian seperti itu. Nah kemudian yang kedua Mas Asep. Yang kedua itu adalah manajemen layanan pelanggan. Nah di sini tuh wajib perusahaan kepada pelanggan. Kalau misalkan menurut saya itu kayak misalkan kita tuh nge-branding produk kita gimana, kalau misalkan dari segi logistik ya, kita tuh dari segi pengemasan, dari segi tampilan packingan itu yang harus diperhatikan. Misalkan kita kan kalau misalkan dari segi logistik seperti packingan menggunakan sebuah kardus ya. Kardusnya itu kita menggunakan kardus brand kita sendiri gitu. Jadi lebih menampilkan produk kita sih. Karena misalnya dari berapa dari label itu ada kayak misalnya logonya seperti itu. Dari lakban ya, pokoknya semua yang berkaitan dengan packaging. Kalau dari Mas Bagis Kalau gimana? dari saya puasan pelanggan yang pertama hampir sama sih sama kayak Mas Asep. Pertama itu kita dari dasar itu menyiapkan barang dengan barang yang layak. Yang tidak layak kan maksudnya kayak label ada barang yang rusak, kita harus diperlihatkan dulu ya kan, takut entar ketika kita asal packing barang tiba-tiba kita ngambil yang rusak, kita nggak tahu buru-buru kan, jadi pelanggan nanti kecewa kan. Makanya kita dicek kembali atau terus packingan juga dengan sebaik-baik mungkin, tidak melakukan dengan packingan terus yang loyo atau yang lembek, harus benar-benar terus yang betul-betul layak untuk bisa di packing. Oke, nah terima kasih Mas Bagi. Tapi di buku ini dijelaskan juga untuk melakukan manajemen layanan pelanggan ini kita harus punya prosedur tanggapan untuk kejadian, pertanyaan atau keluhan. Jadi ini sebenarnya kalau langsungnya itu ke divisi sales ya biasanya yang frontliner. Tapi kita sebagai yang ada di belakangnya sales juga bisa berkontribusi seperti yang tadi Mas Asep dan Mas Bagi sebutkan gitu. Kita kalau misalnya sales tanya kan ya customer tanya, terus customer kan nanya ke sales. Nah nanti sales tuh pasti akan nanya ke kita. Nah ini juga kita jadi ada nih prosedur tanggapannya. Iya. Kemudian untuk yang kedua ini sistem informasi perangkat lunak dan situs web dirancang untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan. Nah kalau Kocep sendiri kan memang sudah berjualan online ya, dari website. Jadi dari tim marketing sudah merancang ini semua. Balik lagi tim marketing juga butuh informasi dari kita gitu, tentang ketersediaan barang atau bagaimana apa sudah diproses atau belum gitu biasanya. Itu detail-detail dari barangnya tersebut gitu, spesifikasinya. Nah, itu kan semua informasi yang harus kita jelaskan kepada pelanggan sedetail clear pokoknya ya. Jadi nah yang terakhir ini karyawan layanan pelanggan dilatih untuk memberikan informasi dan layanan yang diinginkan pelanggan. Nah ini sebenarnya training yang udah kita dapetin ya Mas, salah satunya dengan membaca buku ini. ya. Secara tidak langsung setiap karyawan diwajibkan harus mengerti tentang sebuah produk yang dijual. Iya itu harus produk knowledge-nya oke gitu kalau di Kocep. Nah poin ketiga di dalam proses bisnis rantai pasok, Pengelolaan permintaan. Di sini itu ada proses untuk menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan. Oke. Jadi bisa dibilang di sini masuk ke ranah purchasing-nya. Jadi dari kebutuhan pelanggan kita harus bisa mengetahui berapa kisaran kira-kira produk yang dibutuhkan untuk kita stok seperti itu. Jadi jika pelanggan ingin membeli, stoknya itu harus sesuai gitu. Jadi biar kepuasan pelanggan diutamakan di situ. yes betul. Kalau dari Mas Laki ya Dan saya kita itu harus konfirmasi benar-benar sama purchasing agar informasi itu tidak terbelah atau miskomunikasi, agar sesuai kebutuhan pelanggan
itu selalu ada stok yang ada di gudang. Jadi agar proses itu berjalan dengan lancar. Iya, pengelolaan permintaan ini sebenarnya muaranya gitu. Asalnya seharusnya dari sales yang kasih forecast ke kita, kemudian dari purchasing mengolah, dan dari tim logistik juga pasti akan berperan gitu. Karena kan yang lihat langsung fisiknya tim logistik. Cuma apa nih mas kendalanya biasanya? Kalau barang-barang yang fast moving udah ada tapi ternyata kurang. Sebenarnya kita tuh setiap waktu masih nggak tahu, aku bukan nggak tahu sih, karena kan forecasting itu bisa dibilang sesuatu yang belum fix ya, Dugaan nih, masih dugaan. estimasi. Makanya setiap kali kita mendatangkan sebuah barang atau menginfokan sebuah barang, pasti kebutuhan dari customer itu berbeda-beda. Ada yang misalkan kita udah nyetok sekian, tapi customer butuh sekian, jadi mau nggak mau kita harus menyediakan lebih dari stok. Iya, oke. Next, yang keempat adalah pemenuhan pesanan. Pemenuhan pesanan, proses untuk memberikan produk dan layanan kepada pelanggan yang membutuhkan integrasi rencana produk, logistik, dan pemasaran perusahaan. Jadi bisa, kalau misalkan secara realnya bisa dibilang kayak kita bertanya kepada pelanggan. Kalau misalkan pelanggan itu butuhnya apa sih? Ya, kita harus mengulik kebutuhan pelanggan. Jadi kalau misalkan biar nggak ada satu yang kekurangan dari pelanggan. Jadi kalau misalkan semuanya terpenuhi dari pelanggan, itu pelanggan pun pasti puas gitu dengan pelayanan kita. Bukan kita nanya terus berarti kita kepo ya. Berarti karena kita tuh ingin tahu kebutuhan pelanggan tuh apa aja. Jadi biar tidak salah beli. Kalau misalnya salah beli, ya pasti di pihak penjual yang mengalami sebuah kerugian. Kalau misalkan di tengah jalan, misalkan barang udah ready untuk siap dikirim, tapi customer berpikiran karena ada suatu informasi yang kurang jelas di sana. Gitu. Jadi harus diulik secara matang. Iya, jadi itu benar harus digali. Kalau dari tim saya kan suka tanya kan, ya, kebutuhan bapak apa, misalnya di bidang di bidang apa, gitu. Pokoknya secara detail supaya ketika kita penyediaan pun barangnya tepat dan customer tentunya nggak kecewa. Nah kalau versi Mas Bagis apa nih untuk poin pemenuhan pesanan ini? Poin pemenuhan pesanan, penjual dan pembeli itu harus saling satu melengkapi lah ya. Bahasanya itu pembeli menanyakan dulu pada penjual apakah untuk barang ini di tempat ini tersedia atau tidak. Misalkan penjual bilang stok ini hanya ada stok 5 dari apa yang Bapak pesan. Misalkan Bapak pesan 6 tapi stok ada 5. Apakah mau diganti atau dengan cara Bapak belinya itu dengan yang pas ada di stok di penjual aja. Jadi biar nggak miskomunikasi juga sama pelanggan, kita kan juga harus selalu bertanya juga kalau bukan pelanggan HP, jadi biar sama-sama klop. Oke, poin yang kelima ini manajemen aliran manufaktur. Kayaknya kalau manufaktur lebih ke pabrik nggak sih? Iya. Soalnya kan kalau kita udah terima barang jadi gitu. Cuma kalau saya sharing sih, kita kan juga ada yang namanya label atau kertas itu kan produksi dulu. Kadang kalau dari supplier sih masih perlu gitu loh, ini bisa estimasi berapa lama atau ketersediaan bahannya seperti apa. Jadi mungkin kalau kita sebagai manufakturnya nih, kita harus clear juga tuh tadi sama aja kayak sebelumnya, kita harus gali entah dari kita ke supplier ataupun dari kita ke customer, sama-sama harus menggali gitu. Kalau menurut Mas Asep dan Mas Bagis gimana nih kalau yang manufaktur? Nah biasanya kan apa tuh? Gitu. Iya, kamu pergi itu ada pabrik, soalnya apa jadi pembuatan produk dan menetapkan fleksibilitas manufaktur. Jadi seperti kalau misalkan kesehatan di logistik ya, kalau misalkan ini kan seperti ada customer yang memerlukan custom label misalkan. Dan itu kan apa tuh pasti
diperlukan waktu untuk pembuatan. Jadi kita tuh bisa dibilang kayak memberikan estimasi waktu gitu, kepada customer. Kalau misalkan barang itu ready-nya waktu berapa lama gitu. Seperti ukurannya berapa, terus jenisnya apa. Oke, next ya. Yang ke-6, manajemen hubungan pemasok. Ini lebih ke pembelian sih. Tapi kalau dari kacamata logistik seperti apa? Barang pemasok. Manajemen hubungan pemasok. Pemasok. Ada berapa? Kalau misalkan menurut saya di antara pemasok dengan pembeli pun sama-sama harus dijaga hubungan baik. Biar tidak ada salah satu kekecewaan. Kalau misalkan karena kan pemasok kita ya sama seperti pembeli. Kita membeli dari pemasok dan kita dibeli oleh pembeli. Jadi sama-sama. Itulah rantai pasok. Dari pemasok ke kita baru ke end user gitu. Iya, sama-sama pokoknya yang punya hubungan, entah hubungan bisnis atau hubungan apa, pasti memang harus dijaga supaya kita tuh ada profesionalitas juga. Terus kemudian supplier maupun kita ke supplier itu sama-sama saling percaya. Jadi trustnya itu terhubung bareng gitu. Jadi sama-sama. Jadi kayak orang punya visi yang sama aja gitu nantinya ketika kita mampu menjaga hubungan atau manajemen dengan pemasok. Nah, yang terakhir yang 7. Tujuan pengembangan dan komersialisasi produk. Ini mana mengembangkan produk baru dengan cepat dan membawanya ke pasar secara efisien. Kalau misalkan dari kita sendiri ini jarang ya kalau misalkan ini, dan rata-rata produk baru itu karena pemerintahan dari permintaan dari pelanggannya sendiri ya, seperti custom label. Dan kadang juga ada beberapa yang custom label jadi stok kita yang buat dijual setiap hari. Namun ada beberapa juga yang produk baru namun langsung laris gitu di pasaran, seperti karena ini kan produk barunya ini upgrade-an dari produk lama dengan beberapa fitur yang bisa dibilang high level dari produk sebelumnya. Jadi setelah produk itu keluar dan kita kemas dengan sedemikian rupa dengan informasi yang menarik mungkin gitu. Jadi itu bisa membuat menarik pelanggan untuk pindah dari produk sebelumnya ke yang baru. Sebenarnya kalau untuk pengembangan dan komersialisasi ini tadi muaranya adalah ini loh Mas, ketika kita punya hubungan yang baik dengan supplier. Jadi nanti kayak supplier nggak pelit ilmu gitu loh, bakal bagi ini nih barang ini lagi gini loh di pasar, lu mau jual nggak gitu, ini gue supply ke lu, biasanya gitu. Ataupun ya dari marketing sendiri gitu, ini lihat pasar itu yang lagi hype apa aja gitu. Nah itu baru kita bisa mendatangin karena hal-hal tersebut, entah dari internal maupun eksternal gitu. Karena cek pasar, balik lagi kita memang harus sering-sering market research ya. Nah kemudian yang terakhir ini manajemen pengembalian. Jadi ketika penerimaan barang, ada barang yang cacat, nah ini kita mau memutuskan untuk return atau enggak gitu. Kalau dari Mas Lakis boleh. Pengembalian barang rata-rata pelanggan kenapa kita dikirimnya apa? Jadi keluhan pelanggan itu adalah untuk introspeksi kembali pada diri kita agar pelanggan tidak lari atau pelanggan tidak kecewa lagi dengan kita. Kita mempercayai pelanggan bahwa kualitas pelanggan adalah kepuasan dari kita juga. Kita harus benar-benar. Terus gimana nih kalau dari Mas Lakis sebagai logistik, bagaimana manajemen pengembaliannya itu? Bagaimana pengembalian? Ya sekarang kalau misalkan mau pengembalian, misalkan pelanggan
pesen 10, kita kirim 8, kurang dong 2. Nah, cara kita mengembalikan itu barang yang kurang itu, kita tanya dulu pada pelanggan mau dibutuhkannya, mau dikembalikan dengan secara uang atau saya antarkan dengan sesuai barang yang pelanggan bisa gitu. Jadi ini kan lebih ke prosedur ya, prosedur ya, bukan manajemennya. Ayo Mas Asep gimana Mas? Supaya nggak salah kirim barang itu ketika pengembalian ini kan manajemen pengembalian berarti bagaimana kita memanage supaya entah dari kita ataupun supplier, dari supplier ke kita atau kita ke end user supaya minim hal tersebut gitu, karena kan nanti jadi double keluar uang nggak sih? Bolak balik ya. Kalau misalkan dari saya kan karena kita manusia ya, nggak ada yang 100% semuanya benar kecuali robot ya. Makanya untuk meminimalisir pengembalian ya kita harus teliti ya. Dan bukan cuma kita ke end user, dari supplier ke kita pun kadang mengalami kesalahan. Contohnya kadang kurang jumlah, kadang salah ukuran, orang kita pesan apa, didatengin apa, bisa juga ketika produksi gitu kan. Makanya enggak semuanya bisa 100% perfect ya untuk pengiriman. Makanya kita harus teliti ketika kita menerima barang ataupun kita akan mengirim barang dan sesuai dengan SOP yang tertera di setiap pembelian itu sertakan video dulu. Jadi ya ketika ada kesalahan kita ada bukti. Nah iya, ini uniknya mungkin ya sampai ada teori manajemen pengembalian karena ya tadi berangkat dari human error ya kan, nggak ada yang bisa sempurna kalau kata Mas Asep. Ini sampai ada ilmu yang bikin gitu kayak manajemen pengembalian, manajemen kita ketika kita return barang itu tuh sampai dibikin karena mungkin terlalu banyak case gitu, sampai orang tuh mau memecahkan gimana sih biar sempurna gitu, sampai ada ilmunya. Nah tadi mungkin kalau dari kita sih berangkat dari tadi ketelitian lagi gimana kita memanage. Kalau lagi ini banget Mas, lotnya banyak gitu, itu kan susah ya untuk konsentrasi. Nah itu manage konsentrasi itu susah, jadi susah untuk teliti gitu nantinya. Nah ini sampai ada ininya. Nah ternyata rantai pasok ini memang nggak sesederhana itu gitu. Ternyata memang ketika sudah kita baca proses-proses SCM ini lumayan banyak, dan ini pun kayaknya masih banyak lagi yang harus dikulik. Kemudian kalau dari Mas Asep apa nih kesimpulannya? Kalau misalkan yang ada di buku ini kan apa tuh, kalau misalkan ini tuh SCM itu tidak terlalu dibutuhkan di dalam sebuah proses bisnis. Di sini tuh ada metode baru lagi ya di sini. Supply Chain Council, sebuah konsorsium dari laba yang didirikan tahun 1996 itu mengusulkan sebuah konsep baru yaitu Supply Chain Operational Reference ya. Terus yang menerapkan SCOR itu dia tahun 2015 secara luas diakui sebagai kerangka kerja proses bisnis yang paling dikenal. Itu paling banyak dipakai itu SCOR dibanding SCM itu sendiri. Bedanya apa tuh Mas sama SCR dan SCOR? Kalau misalkan di sini dia SCM SCOR itu referensi proses yang bertujuan untuk mendefinisikan arsitektur proses dan menyelenggarakan fungsi bisnis kunci dan tujuannya. Jadi ini lebih terperinci sih, atau lebih simpel lagi dibanding walaupun yang SCM itu jelas ya di 8 poin ini. Ini seperti kalau misalkan model itu ada performance, proses, praktis, dan people. Gitu. Proses ini adalah metrik-metrik standar untuk mengembangkan kinerja proses dan menentukan tujuan strategis. Waktu abadnya di
sini nggak dijelasin secara gampang untuk tujuannya apa, secara jelas itu seperti apa. Dia cuma ada 4 proses modelnya aja, gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi ada lagi nih selain SCM ternyata ada SCOR yang lebih hype gitu kalau di kalangan manajemen atau orang-orang yang punya unit bisnis. Kalau dari Mas Bakis, apa sih yang udah ditangkap dalam subbab ini? SCOR model membagi proses bisnis SCM ke dalam proses utama, yaitu ada 4 bagian: sort, match, deliver, return, dan enable. Praktis adalah komponen SCOR yang menunjukkan praktik-praktik manajemen yang dianggap dapat menghasilkan kinerja proses yang baik. Terus banyak dari praktik tersebut khususnya yang dikategorikan sebagai emerging teknologi yang baru muncul. Sekarang di sini tuh ada beberapa macam metode lagi ya di dalamnya, makanya bisa dibilang ini yang banyak diakui dari tahun 2015 itu karena dia tuh mencakup ada blockchain, ada digital supply chain, Internet of Things, dan lain-lain sebagainya. Makanya itu bisa dibilang ini cukup diakui karena berbagai macam metode di dalamnya gitu kan. Kalau SCM itu satu model, cuman ada 8 kriterianya itu kan, ada 8 tadi kita bahas. Cuman kalau misalkan SCOR ini itu ada berbagai macam metode lagi, bukan cuman 8 kriteria gitu kan. Setiap metode itu pasti ada kriterianya lagi gitu. Makanya bisa dibilang ini tuh yang lebih dipakai gitu. Oke. Jadi penutupnya adalah ternyata kita menemukan satu metode lagi yang namanya SCOR, atau ini sebenarnya mirip, ada deliver segala macam yang masih ada return juga, tapi secara sistem itu kayak lebih terintegrasi lebih baik gitu loh, dan lebih berkesinambungan dengan teknologi yang ada. Kayaknya gitu sih, karena ada energi teknologi segala macam, dan itu nantinya kan memudahkan untuk kita di era 2000-an ini. Kalau misalnya yang si SCM ini kan sebenarnya lahirnya di tahun 80-an, itu udah lama banget. Akhirnya ini ada lagi lahir adiknya yang lebih modern, atau lahirnya mungkin dia apa nih? Dia masuknya apa? Gen Z atau milenial? Masih Gen Z ya, 2015 soalnya. Oh iya, masih Gen Z banget tuh, baru lahir 2015. Jadi itu bisa menyesuaikan bagaimana kebutuhan unit bisnis masing-masing. Nah teman-teman, pada sesi bedah buku kali ini cukup sekian dari kami. Semoga proses-proses SCM yang sudah kami paparkan bisa menambah wawasan teman-teman juga, atau mungkin teman-teman punya tambahan lain dari 8 poin tadi, atau ada case-case yang pernah teman-teman alamin gitu selama bekerja di divisi logistik ataupun procurement yang berkaitan dengan SCM, boleh banget komen di bawah ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye.